Shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, para pendengar suara Marturia. Semoga hari ini kita berada dalam keadaan yang baik, atau mungkin justru kita sedang berada dalam hari yang berat. Memang dalam kehidupan ada masa-masa di mana iman kita terasa kuat, tetapi juga ada hari-hari di mana hati kita terasa kosong dan Tuhan terasa begitu jauh. Jika hari ini saudara-saudari berada di titik yang seperti itu, semoga renungan kita pada hari ini dapat membantu kita memaknai pengalaman tersebut. Untuk itu mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 1-9. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, di tengah segala kesibukan, pergumulan, kami datang mendekat kepadamu. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Hingga pada detik ini kami boleh ada untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami agar kami dapat memaknai firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk dapat melihat bahwa Engkau senantiasa ada di saat-saat tergelap di kehidupan kami. Engkau tetap hadir, Engkau tetap setia. Pakailah firman-Mu yang akan kami baca pada kesempatan ini untuk meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur pasal 22 ayat 1-9 di bawah judul perikop Allahku, mengapa Engkau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini senantiasa kita renungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan senantiasa berbuah dalam setiap tindakan kita. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ini adalah doa dari orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Pemazmur menunjukkan bahwa dia tidak berhenti percaya, tetapi dia jujur soal perasaannya. Dia berkata, aku berseru siang hari, Engkau tidak menjawab. Aku berseru malam hari, aku tidak mendapat ketenangan. Di sini kita melihat sesuatu yang sering kita lupakan dalam kehidupan rohani, bahwa Alkitab senantiasa memberikan ruang bagi iman kita untuk bergumul. Seringkali kita merasa bahwa iman harus selalu tampil kuat, positif, dan penuh kemenangan. Tetapi Mazmur justru menunjukkan bahwa iman juga bisa membuat kita merasa tidak mengerti. Tetapi setelah keluhan itu, pemazmur tiba-tiba mengingat sesuatu. Di ayat yang ketiga, dia berbicara soal Allah yang kudus, Allah yang bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Pemazmur yang semula berbicara tentang pengalamannya sekarang mencoba mengingat kembali siapa Tuhan sebenarnya. Dan pada ayat yang keempat hingga kelima juga ditunjukkan bagaimana
nenek moyang pemazmur yakni bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Mereka percaya dan Tuhan meluputkan mereka. Jadi kita bisa melihat ada dinamika iman di situ. Ketika pengalaman pribadi terasa gelap, tetapi pemazmur justru berpegang pada sejarah kesetiaan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Kadang kita tidak melihat Tuhan bekerja hari ini, tetapi kita dapat mengingat bagaimana Tuhan telah bekerja dalam masa lalu. Iman kerap kali bertahan bukan karena kita melihat bukti itu sekarang, tetapi karena kita mengingat kesetiaan Tuhan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita sebelumnya. Tapi pergumulan pemazmur belum selesai juga. Di ayat ke-6, dia merasa dirinya, di ayat yang ke-7 dia merasa dirinya sebagai seekor ulat dan bukan orang. Ini adalah gambaran kehinaan. Pemazmur merasa bahwa dirinya tidak berharga, tidak dihormati, bahkan dihina oleh orang lain. Ayat yang ke-8 menggambarkan bagaimana orang-orang olok-olok dia. Dengan sinis mereka berkata, dia menyerah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menolongnya. Kalimat ini menarik karena secara mengejutkan, kalimat yang sama muncul kembali dalam perjanjian baru ketika Yesus disalibkan. Orang-orang berkata tentang Yesus, dia percaya kepada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia. Artinya Mazmur 22 ini bukan hanya soal keluhan pemazmur atau Daud, tapi ini juga sebuah bayangan tentang penderitaan Mesias. Ketika Yesus ada di kayu salib, Yesus juga berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sedang mengutip Mazmur ini. Ini berarti ada satu hal yang menguatkan bagi kita bahwa Yesus sendiri pernah mengalami rasa ditinggalkan. Dia tahu bagaimana rasanya berdoa di tengah keheningan. Dia tahu bagaimana rasanya ketika dunia menginjak imannya. Karena itu ketika kita berdoa dalam kesetiaan, kita tidak berdoa kepada Tuhan yang tidak mengerti. Kita berdoa kepada Tuhan yang pernah berjalan melalui kegelapan itu sendiri. Tetapi bagian akhir dari bacaan ini di ayat ke-9 memberikan kita harapan bahwa di ayatnya yang ke-10 memberikan kita harapan karena Allah adalah Dia yang menarik kita dari kandungan. Jadi pemazmur memulai dari mengingat sesuatu yang sangat personal, bahwa Tuhan telah menyertai dirinya bahkan sejak dia lahir. Ini sebuah pergeseran yang indah dari yang sebelumnya dia mengeluh, kemudian beralih menuju ingatan akan kesetiaan Tuhan. Bahkan sejak awal dia hadir di dunia. Dan inilah pesan penting bagi kita dari Mazmur yang hari ini, Mazmur 22 hari ini. Ketika kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh, sebenarnya kita sedang berada di tengah cerita yang belum selesai. Mazmur tidak berakhir dalam keputusasaan, karena kalau kita membaca sampai akhir dari pasal ini, Mazmur ini justru berubah menjadi pujian kemenangan. Artinya iman tidak selalu langsung melihat jawaban, tetapi iman memilih untuk tetap berseru kepada Tuhan sampai akhirnya terang itu datang. Saudara-saudari yang terkasih, jika hari ini doa yang kita naikkan terasa seperti memantul kembali ke langit, dan jika Tuhan terasa begitu jauh, ingatlah ini. Mazmur 22 mengajarkan bahwa berseru kepada Tuhan dalam kegelapan bukanlah tanda iman kita lemah, tetapi itu tanda bahwa kita masih percaya dan berpengharapan kepadanya. Dan sama seperti Tuhan yang tidak meninggalkan Daud dan juga tidak meninggalkan Kristus dalam kematian, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, kami mengakui bahwa ada saat-saat ketika hati kami merasa Engkau jauh. Ada masa-masa di mana ketika doa kami terasa tidak dijawab. Ada masa-masa di mana pergumulan kami terasa terlalu berat. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang kudus dan setia. Ajarlah kami untuk tetap percaya, bahkan ketika kami belum melihat jawaban. Kuatkanlah iman kami agar kami terus berseru kepadamu. Bagi setiap pendengar yang sedang bergumul hari ini,
Tuhan kuatkan, Tuhan memberikan pengharapan dari firman-Mu, sehingga hati mereka senantiasa kuat. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Untuk itu tetaplah bersama kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Suara Marturia, jika hari ini Tuhan terasa jauh, jangan berhenti berseru kepadanya. Karena seringkali justru di tengah kegelapan, Tuhan sedang menulis bagian terpenting dari kisah iman kita. Tuhan memberkati langkah hidup saudara hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam renungan Suara Marturia berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati.